Untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, saksi-saksi Yehova menerbitkan ratusan buku dan membagikan jutaan buku ke seluruh dunia. Namun, ada satu buku yang lebih penting dibanding yang lainnya. Buku ini sejarahnya panjang dan dihasilkan dari penelitian bertahun-tahun. Buku tersebut adalah New World Translation of the Holy Scriptures. Isinya adalah tulisan-tulisan kudus Allah. Ada yang menganggapnya sebagai salah satu terjemahan Alkitab terbaik. Tapi bagaimana sejarahnya? Mengapa buku ini penting bagi orang-orang yang ingin tahu kebenaran tentang Allah? Pada pertengahan abad 19, Alkitab bahasa Inggris sudah tersedia. Charles Taze Russell menggunakan banyak Alkitab dalam penelitiannya. Dia memberikan sarannya kepada pembaca Science Watchtower. Tahun 1880, Russell menyarankan para siswa Alkitab menggunakan The Emphatic Dialogue, Tischendorf, dan American Bible Union. Pada 1884, Russell dan teman-temannya yang ingin memajukan pendidikan Alkitab mendaftarkan lembaga Science Watchtower Tract Society. Science Watchtower mulai membagikan Alkitab untuk kebutuhan pembacanya. Lembaga itu memperkenalkan terjemahan-terjemahan Alkitab yang berguna. Mereka membelinya dalam jumlah besar untuk mendapat diskon dan menyediakannya dalam harga yang jauh lebih rendah. Seorang siswa Alkitab bisa membeli Alkitab edisi King James Version dan edisi Teacher's Bibles. Ini adalah King James Version yang dilengkapi daftar kata, peta, dan catatan pinggir. The Emphatic Dialogue menyediakan kata-kata Inggris di setiap baris teks Yunaninya. Terjemahan Leeser menyediakan teks Inggris di samping teks Ibraninya. Ada juga Alkitab Newberry yang menyediakan catatan pinggir yang mencantumkan nama Allah, Yehova, dalam bahasa aslinya. New Testament terjemahan Tischendorf memiliki catatan kaki yang menjelaskan perbedaan berbagai manuskrip Alkitab Yunani kuno. Science Watchtower Society mengatur agar perjanjian baru terjemahan Joseph Rotherham dicetak khusus. Inilah Alkitab pertama yang diterbitkan oleh lembaga. Tahun 1896, lembaga berubah nama secara resmi menjadi Watchtower Bible and Tract Society. Waktu itu, organisasi tidak mencetak dan menjilid Alkitab. Mereka mengatur agar perusahaan komersial melakukannya. Namun, organisasi bisa dikatakan sebagai penerbit terjemahan Alkitab yang aktif. Belakangan, organisasi mulai mencetak sendiri terjemahan Alkitab. Pada Desember 1926, Watchtower mencetak The Emphatic Dialogue di percetakan mereka di Concord Street. Barulah pada 1942, sebuah Alkitab lengkap King James Version dengan catatan pinggir dicetak. Walaupun berbagai terbitan itu sangat berguna, organisasi bertekad untuk menyampaikan firman Allah dengan cara terbaik. Di Yankee Stadium, pada Rabu 2 Agustus 1950, Presiden Watchtower Bible and Tract Society saat itu, Nathan Knorr, mengumumkan kepada 82.075 orang yang hadir bahwa ada sesuatu yang baru. Riset Alkitab yang dilakukan selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Berkat kebaikan hati Yehova, saya senang sekali untuk memperkenalkan di Kebaktian Internasional Pertambahan Teokrasi Saksi-Saksi Yehova ini Alkitab New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Riset untuk New World Translation terus berlanjut dan kitab-kitab Ibrani diterbitkan secara bertahap. Alkitab diterbitkan dalam beberapa bagian selama 11 tahun berikutnya dan akhirnya terbit dalam satu buku pada 1961.
Harga Alkitab lengkap New World Translation of the Holy Scriptures hanya $1. Akhirnya, ada terjemahan yang bisa dipercaya para siswa Alkitab. Dulu, saudara-saudari hanya bisa menggunakan Alkitab yang diterjemahkan gereja-gereja. Karena gereja percaya Tritunggal, api neraka, dan yang lainnya, sewaktu membaca Alkitab, saudara-saudari itu berpikir, apakah teks aslinya memang bilang begini? Tapi sekarang, karena sudah punya Alkitab bahasa Inggris atau bahasa lain dari organisasi Yehuwa yang dibuat oleh orang-orang yang mengerti Alkitab, saudara-saudari pun merasa yakin. Jadi sekarang, saat membaca Alkitab, mereka tidak perlu berpikir, apakah ini benar? Mereka bisa langsung berpikir, apa kaitannya dengan kehidupan saya? Panitia penerjemahan New World Translation memberikan warisan riset Alkitab yang sangat bernilai. Ini sebagian dokumen yang dibuat panitia itu selama 12 tahun. Isinya adalah seluruh Alkitab yang dengan susah payah dibuat dengan mesin tik dan tulisan tangan. Jika kita membukanya, kita bisa melihat betapa hebatnya upaya mereka puluhan tahun yang lalu. Misalnya, di halaman pertama Kejadian, tertulis kapan bagian Alkitab itu mulai diterjemahkan. 11.30 pagi, Selasa, 12 Februari 1952. Kejadian 2 ayat 4, pertama kali nama Allah, Yehuwa, muncul di Alkitab. Catatan kaki yang diketik lengkap. Catatan pinggir di Roma pasal 1 yang ditulis tangan. Perubahan yang ditulis tangan yang akan dilakukan di tahap akhir. Kejadian 1 ayat 4, setelah itu Allah melihat bahwa terang itu baik. Kejadian 2 ayat 5, hingga saat itu, di bumi belum ada semak di padang. Itulah yang mereka lakukan untuk ke-66 buku Alkitab. Mereka mengerjakannya tanpa komputer, tanpa referensi elektronik yang ada sekarang. Mereka berupaya keras menerjemahkan firman Allah secara jelas dan mudah dimengerti, tapi tetap sama dengan aslinya. Saya kagum mereka berhasil. Tapi sebenarnya saya tidak perlu heran, karena pasti Roh Yehuwa lah yang membimbing mereka. Semua ini dilakukan oleh pakar-pakar Alkitab yang tidak ingin disebutkan namanya. Mereka ingin agar Alkitab ini memuliakan Allah, bukan mereka. Jelaslah, yang paling penting dari penerjemahan ini adalah kesungguhan untuk mencantumkan nama Allah, Yehuwa, setiap kali nama itu muncul di teks aslinya. New World Translation bukan terjemahan pertama yang menggunakan nama Allah, tapi mungkin terjemahan pertama yang mencantumkan nama Allah dengan lengkap di bagian Ibrani maupun Yunani. Banyak orang protes karena nama Yehuwa muncul di terjemahan kitab Yunani. Katanya, pengikut Yesus pasti mengikuti kebiasaan Yahudi yang melarang nama Allah diucapkan. Tapi sebenarnya, terjemahan-terjemahan Alkitab lain juga mencantumkan nama Yehuwa di kitab Yunani. Alasannya sangat masuk akal. Nama Yehuwa jelas-jelas ada di teks Ibrani. Jadi, jika kitab-kitab Yunani mengutip Alkitab Ibrani yang mencantumkan nama Allah, nama itu harus ada juga di teks Yunani. Umat Yehuwa dengan jujur melakukan apa yang benar, tidak soal apa pendapat orang. Kejujuran seperti itu membuat terjemahan mereka bisa dipercaya. Karena New World Translation benar-benar memuliakan nama Yehuwa, kita jadi tersentuh dan bisa mengenal Yehuwa lebih dekat sebagai teman. New World Translation juga diperhatikan orang-orang di bidang riset Alkitab. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks setepat mungkin. Saya tidak menemukan makna apapun yang ditambahkan oleh penerjemah New World Translation. New World Translation edisi referensi tahun 1984 adalah alat bantu belajar Alkitab yang paling lengkap. Karena Alkitab ini berisi hasil riset yang dalam,
Ada sekolah Alkitab yang diadakan organisasi yang menjadwalkan 5 kali 2 jam untuk pelajaran tentang referensi silang, catatan kaki, dan apendiksnya. Para siswa tidak sekadar menghargai terjemahannya, ketelitian para penerjemah menyentuh hati mereka. Setelah pelajaran berakhir, para siswa biasanya terkagum-kagum. Mereka senang karena yang mereka pelajari tidak hanya teori, tapi bermanfaat untuk kehidupan mereka setiap hari, karena mereka bisa meneliti Alkitab dengan lebih saksama. Kami umumkan diterbitkannya Alkitab lengkap New World Translation dalam bahasa Slovak dan bahasa Ceska. Sejak 1961, New World Translation telah diterbitkan dalam lebih dari 120 bahasa dan dicetak sebanyak 200 juta lebih. Alkitab ini tersedia dalam bentuk buku, rekaman suara, halaman internet, dan dalam video bahasa isyarat untuk tunarungu. Selain sebagai keberhasilan besar di bidang riset Alkitab, New World Translation sangat penting dalam menyalurkan pengetahuan tentang kebenaran kepada jutaan orang yang tulus. Semua ucapan syukur dan pujian selayaknya diberikan kepada Sang Pengarang Alkitab, Allah kita, Yehuwa.